Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, kota Baghdad dikejutkan dengan kabar tentang kedatangan seorang hakim terkenal dari negeri jauh. Hakim ini terkenal akan kebijaksanaannya dan keadilannya dalam memutuskan perkara. Warga pun sangat berharap untuk bisa mendapatkan keputusan yang adil darinya. Mendengar kabar ini, Abu Nawas yang penasaran dengan kebijaksanaan sang hakim, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menyusun rencana untuk menguji kemampuan sang hakim. Esok harinya, Abu Nawas mengenakan pakaian tua dan lusuh. Ia sengaja membuat dirinya terlihat seperti seorang pengemis. Dengan langkah lesu, ia berjalan ke pengadilan, di mana sang hakim duduk. Saat Abu Nawas tiba, ia pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ia berdiri di antara orang-orang yang memohonkan keadilan kepada hakim tersebut. Ketika tiba giliran Abu Nawas, ia mulai bercerita tentang sebuah sengketa yang terjadi antara dirinya dan tetangganya. "Ya Tuan Hakim, saya telah dirampok oleh tetangga saya. Mereka mencuri harta saya dan berjanji untuk mengembalikannya, tetapi mereka tidak pernah melakukannya," kata Abu Nawas. Sang hakim mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memandang Abu Nawas dengan tajam, mencoba menilai kebenaran dari ceritanya. "Apakah kau memiliki bukti tentang klaimmu?" tanya sang hakim. Abu Nawas pura-pura menggeleng lesu. "Maafkan saya, Tuan Hakim. Saya tidak memiliki bukti konkret," jawab Abu Nawas. Hakim tersebut berpikir sejenak, lalu dengan bijak ia berkata, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan. Tetapi sebagai syarat, kamu harus menemukan dua saksi yang bersedia memberikan kesaksian atas klaimmu." Abu Nawas bersumpah bahwa ia akan mencari saksi-saksi tersebut dan meninggalkan ruang sidang dengan senyum tipis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pengadilan dengan membawa dua orang temannya yang ia minta untuk bersaksi atas klaimnya. Saksi-saksi itu memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang pencurian tersebut. Hakim tersebut menghukum tetangga Abu Nawas dan memerintahkan agar harta yang dicuri dikembalikan kepadanya. Abu Nawas, yang senang dengan keadilan yang diterimanya, mengangguk hormat kepada sang hakim dan meninggalkan pengadilan. Dari kisah ini, Abu Nawas belajar bahwa hakim yang bijaksana selalu mencari kebenaran dan memastikan bahwa keputusan yang diambilnya didasarkan pada fakta yang jelas. Abu Nawas juga memahami pentingnya membawa bukti dan saksi yang kuat dalam setiap kasus yang dibawakan ke pengadilan. Kisah menarik lainnya saat Abu Nawas di pengadilan. Pada suatu hari di Baghdad, ada sebuah pengadilan yang dianggap sebagai yang terbaik di seluruh negeri. Sang hakimnya sangat bijaksana dan dihormati oleh semua orang. Namun, Abu Nawas yang terkenal karena kejenakaannya, ingin menguji kecerdasan sang hakim. Abu Nawas memutuskan untuk datang ke pengadilan dengan rencana yang unik. Dia membawa seekor burung kenari yang cantik, dengan sangkar yang tertutupi kain tipis. Ketika dia tiba di pengadilan, dia berkata pada hakim, "Tuan Hakim, saya dituduh mencuri burung kenari milik tetangga saya, padahal itu adalah milik saya." Sang hakim melihat situasi yang aneh ini, dan bertanya, "Bagaimana kita bisa menentukan pemilik yang sebenarnya dari burung kenari ini?" Abu Nawas menjawab, "Tuan Hakim, saya punya ide. Kita bisa menguji kecerdasan burung kenari ini. Jika burung ini adalah milik saya, dia akan menyanyikan lagu yang hanya saya yang tahu." Sang hakim setuju dengan saran Abu Nawas. Dia merasa ini akan menjadi ujian kecerdasan yang unik. Maka, Abu Nawas mengeluarkan burung kenari itu dari sangkarnya dan memegangnya di tangannya. Abu Nawas kemudian berkata dengan serius, "Burung kenari, nyanyikan lagu rahasia kita." Namun, burung kenari hanya mengeluarkan suara cicit yang tidak berarti. Orang-orang di pengadilan tertawa, dan hakim pun tertawa. "Nah, sepertinya burung kenari ini tidak tahu lagu rahasia Anda.
bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini sekarang?" ucap sang hakim. Abu Nawas pun menjawab, "Tuan Hakim, itu mungkin karena burung ini terlalu gugup. Mari kita coba lagi besok. Saya yakin dia akan menyanyikan lagu itu." Hakim setuju untuk memberi mereka waktu 1 hari lagi. Namun, ketika Abu Nawas pulang, dia memberi makanan yang enak dan minuman yang nikmat kepada burung kenari tersebut, sambil berbicara dengan lembut, dan meminta burung tersebut untuk tetap diam di pengadilan besok. Keesokan harinya, Abu Nawas dan burung kenari tersebut kembali ke pengadilan. Kali ini, saat diminta menyanyikan lagu rahasia, burung kenari dengan bangga melantunkan lagu tersebut dengan indah. Semua orang di pengadilan terkesan, termasuk sang hakim. "Hakim, sungguh luar biasa. Burung kenari ini memang milik Anda, Abu Nawas. Tidak ada yang bisa menghafal lagu rahasia Anda selain Anda sendiri." Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Terima kasih, Tuan Hakim. Saya hanya ingin menguji kecerdasan Anda, dan menunjukkan betapa pentingnya memberikan kesempatan kedua, bahkan pada burung kenari." Sang hakim dan semua orang di pengadilan tertawa bahagia. Mereka menghormati Abu Nawas tidak hanya karena kejenakaannya, tetapi juga karena pelajaran bijaksana yang ia ajarkan tentang memberi kesempatan kedua dan memahami kecerdasan, bahkan dalam bentuk yang tidak biasa. Kecerdasan Abu Nawas bisa kita lihat pula dalam menguji hakim seperti kisah berikut. Suatu hari, Abu Nawas mendengar tentang seorang hakim terkenal yang dikenal sebagai Hakim Abdul Malik. Abdul Malik dianggap sebagai salah satu hakim terbaik di negeri itu, dan Abu Nawas penasaran untuk menguji kebijaksanaannya. Abu Nawas datang ke pengadilan dan berdiri di hadapan Hakim Abdul Malik. Dia berkata, "Hakim yang terhormat, saya memiliki pertanyaan yang sulit untukmu. Jika kamu menjawabnya dengan benar, saya akan memberimu hadiah yang berharga. Namun, jika kamu tidak bisa menjawabnya, kamu harus memberiku hadiah sebanding." Hakim Abdul Malik, yang percaya pada kemampuannya sendiri, setuju dengan tantangan Abu Nawas. Dia berkata, "Baiklah, berikan pertanyaanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Pertanyaannya adalah, apa yang bisa bergerak lebih cepat daripada angin?" Hakim Abdul Malik berpikir sejenak, mencoba menemukan jawaban yang tepat. Dia memikirkan berbagai hal, tetapi tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia mengakui kekalahan dan berkata, "Saya tidak tahu jawabannya, berikan aku jawabanmu." Abu Nawas dengan senang hati menjawab, "Jawabannya adalah pikiran. Pikiran manusia bisa bergerak lebih cepat daripada angin, karena dalam sekejap, pikiran kita dapat menciptakan gagasan, perencanaan, dan imajinasi yang tak terbatas." Hakim Abdul Malik tersenyum, mengakui bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang kebijaksanaan. Dia memenuhi janjinya, dan memberi Abu Nawas hadiah sebagai tanda penghargaan atas pertanyaan yang cerdas. Dengan kecerdasan dan humor khasnya, Abu Nawas sekali lagi berhasil menghibur dan mengajarkan pelajaran kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada seorang hakim terkenal sekalipun. Kisah selanjutnya masih tentang Abu Nawas yang berhubungan dengan pengadilan. Suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa di pengadilan kota ada kasus yang sangat serius. Seorang pria dituduh mencuri harta berharga, dan jika terbukti bersalah, hukumannya bisa sangat berat. Abu Nawas yang selalu mencari kesempatan untuk menghibur orang-orang dengan kejenakaannya, memutuskan untuk mengunjungi pengadilan itu. Dia tiba di ruang sidang dan dengan cepat memperhatikan suasana yang tegang di dalamnya. Hakim, jaksa penuntut, dan para saksi serius sekali. Abu Nawas duduk di belakang ruang sidang, dan mulai berbicara dengan seseorang di sampingnya. "Apakah Anda tahu apa yang terjadi di sini?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Ya, ada seorang terdakwa yang dituduh mencuri harta berharga. Kasus ini sangat serius." Abu Nawas tersenyum, dan bertanya, "Apa Anda tahu, berapa banyak harta yang dicuri?" Orang itu menjawab, "Mereka mengatakan nilainya sangat tinggi,
mungkin mencapai ribuan dinar. Abu Nawas pura-pura terkejut, ribuan dinar. Itu sungguh luar biasa. Ketika persidangan dimulai, Abu Nawas berdiri, dan berkata kepada hakim, "Tuan Hakim, saya memiliki penawaran untuk terdakwa." Hakim, yang penasaran, meminta Abu Nawas untuk melanjutkan. "Saya bersedia membayar seluruh harta yang diduga dicuri oleh terdakwa, asalkan dia mengizinkan saya memiliki harta itu sebentar saja." Semua orang di ruang sidang terkejut mendengar tawaran ini. Mereka merasa bahwa Abu Nawas telah kehilangan akal sehatnya. Hakim bertanya, "Mengapa Anda ingin memiliki harta itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena jika harta itu benar-benar terlalu berat untuk saya bawa, berarti terdakwa tidak mungkin mencurinya sendirian." Ruangan itu seketika penuh dengan tawa, termasuk hakim dan jaksa penuntut. Kasus yang serius menjadi momen lucu, dan semuanya akhirnya tersenyum. Dalam kesempatan ini, Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa humor dan kebijaksanaan bisa mengubah suasana, bahkan di ruang sidang yang penuh tekanan. Kasus yang sebelumnya tegang menjadi sumber tawa bagi semua orang yang hadir. Di kisah yang lain, suatu hari di kota Baghdad, sebuah pengadilan diadakan di hadapan seorang hakim terkenal, yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Warga kota itu sangat menghormatinya, karena dia selalu memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Suatu pagi, Abu Nawas tiba-tiba muncul di pengadilan tersebut. Dia memiliki kasus yang ingin diajukan ke hadapan hakim terkenal itu. Kasus tersebut melibatkan perselisihan antara Abu Nawas dan seorang pedagang yang mengklaim bahwa Abu Nawas telah membeli barang dari toko pedagang tersebut dan belum membayarnya. Hakim yang bijak mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dengan seksama. Dia memperhatikan bahwa bukti-bukti dalam kasus ini agak kabur, dan sulit untuk menentukan siapa yang benar. Dia kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, saya adalah seorang hakim yang mencari keadilan sejati. Bagaimana saya bisa menyelesaikan kasus ini dengan bijaksana?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuan Hakim, saya sangat menghargai kebijaksanaan Anda. Saya memiliki proposal yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil." Hakim tersebut mengangguk, dan meminta Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun melanjutkan, "Saya usulkan, kami memberikan hak kepada seekor keledai, untuk memutuskan siapa yang benar dalam kasus ini." Semua orang yang hadir di pengadilan terkejut dengan proposal Abu Nawas. Mereka merasa bahwa ini adalah ide yang aneh dan lucu. "Bagaimana cara ini bisa menentukan siapa yang benar?" tanya sang hakim. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tuan Hakim, saya tahu Anda adalah hakim yang bijaksana, dan saya ingin menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, kebijaksanaan bisa datang dari pemikiran yang tidak terduga. Jika kita memberikan hak kepada seekor keledai untuk memutuskan, itu akan menjadi metode yang adil, dan tidak memihak kepada siapapun." Hakim tersebut tertawa terbahak-bahak mendengar argumen Abu Nawas yang cerdas. Dia melihat humor dalam usul tersebut dan menyadari bahwa kasus ini memang sulit untuk dipecahkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghentikan persidangan, dan meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Dengan cara yang kocak dan cerdik, Abu Nawas sekali lagi menghibur, dan mengajarkan pelajaran tentang kebijaksanaan kepada semua orang yang hadir di pengadilan tersebut. Hakim yang bijak menghargai kecerdasan dan cara pandang yang unik dari Abu Nawas, yang selalu mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kebijaksanaan bisa datang dari sumber yang tak terduga. Pada suatu hari, kabar tentang kebijaksanaan seorang hakim terkenal di kerajaan itu telah mencapai telinga Abu Nawas. Abu Nawas, yang selalu tertarik dengan orang-orang cerdas, memutuskan untuk mengunjungi hakim tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di pengadilan, ia melihat suasana yang sangat serius. Orang-orang dari seluruh negeri datang untuk mencari keadilan dari hakim terkenal ini. Abu Nawas pun memutuskan untuk menyamar sebagai seorang petani yang mengajukan keluhan tentang lahan pertaniannya yang dirampas oleh seorang bangsawan yang kuat. Dia bersikap tunduk dan meminta hakim
untuk menyelesaikan masalah ini. Hakim terkenal itu mendengarkan dengan seksama, lalu bertanya kepada Abu Nawas dan bangsawan tersebut tentang kasus ini. Bangsawan tersebut, dengan sombongnya, memberikan versinya tentang kejadian itu. Namun, Abu Nawas yang cerdik segera mulai beraksi. Ia meminta izin kepada hakim untuk memberikan bukti yang memperkuat klaimnya. Hakim setuju, dan Abu Nawas berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas kembali membawa seekor ayam jantan yang hidup. Semua orang tercengang melihatnya. Abu Nawas kemudian meletakkan ayam itu di depan hakim, dan berkata, "Hakim terhormat, ayam ini adalah saksi bisu dari kebenaran. Jika ayam jantan ini bertelur, maka biarlah saya dihukum sebagai penipu. Namun, jika tidak, itu adalah bukti bahwa sang bangsawan berbohong." Hakim dan semua orang di ruangan itu terdiam. Tak seorang pun yang tahu bagaimana ayam jantan bisa bertelur. Saat malam tiba, Abu Nawas mengambil ayam itu dan memberinya telur palsu yang telah dia persiapkan sebelumnya. Keesokan harinya, ia membawa ayam itu kembali ke pengadilan dengan sebentuk telur di sisinya. Semua orang tercengang melihat keajaiban ini. Hakim, yang tidak tahan melihat keanehan ini, tersenyum dan memutuskan bahwa Abu Nawas benar. Bangsawan tersebut harus mengembalikan lahan pertanian petani. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menipu hakim terkenal dan menyelamatkan petani dari kezaliman bangsawan. Kisah ini menjadi legenda yang terus dikenang di seluruh kerajaan, sama seperti kisah berikut. Suatu pagi, sebuah pengadilan di ibu kota dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh penjuru negeri. Kabar tentang kebijakan hakim agung yang bijaksana telah menyebar, dan semua orang ingin melihatnya dalam aksi. Tiba-tiba, Abu Nawas muncul di pintu pengadilan dengan raut wajah serius. Orang-orang tercengang melihat kehadiran sang jester di tempat yang serius ini. Pengacara dari kedua belah pihak segera memanggil Abu Nawas sebagai saksi. Mereka yakin bahwa dengan meminta kesaksian dari Abu Nawas, mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Abu Nawas. Pengacara pertama bertanya dengan nada sombong, "Apakah Anda dapat bersumpah untuk memberikan kesaksian yang jujur di hadapan pengadilan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya berjanji bahwa saya akan berbicara dengan jujur, tetapi untuk sumpah, saya lebih suka tidak melakukan itu." Kesaksian Abu Nawas pun dimulai. Dia memberikan jawaban-jawaban yang cerdas dan menghibur, membuat pengadilan dan para hadirin tertawa. Namun, di balik lelucon-leluconnya, Abu Nawas memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Pengacara kedua mencoba untuk membingungkan Abu Nawas. Tetapi, ia tetap tenang dan memberikan jawaban yang tepat. Hakim Agung, yang diam-diam menikmati humor Abu Nawas, menyadari bahwa di balik gaya humorisnya, Abu Nawas adalah seorang pria yang cerdas. Setelah berakhirnya persidangan, hakim memberikan keputusan yang bijaksana, berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan. Kedua belah pihak menerima keputusan ini dengan setuju. Abu Nawas meninggalkan pengadilan dengan senyum puas. Meskipun dia mungkin terlihat seperti seorang jester, orang-orang menyadari bahwa kecerdasannya jauh melebihi penampilannya yang sederhana. Kisah ini menjadi legenda, dan Abu Nawas dihormati sebagai seorang yang memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan di antara semua orang di kerajaan. Demikianlah tingkah lucu Abu Nawas saat berada di ruang sidang, yang dapat memberikan hiburan dan kebijaksanaan. Cerita ini diambil dari berbagai sumber, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kelucuan Abu Nawas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.